Jimin memikat penggemar dengan visual bak pangeran dan pesona beragam. Jimin dari BTS telah memikat hati penggemar dengan pesonanya yang beragam dan visualnya yang bak pangeran dongeng. Sketsa foto untuk lagu Pride Esmeralda Garden Marching Band featuring Loco dari album solo kedua Jimin Muse baru-baru ini terungkap di komunitas penggemar BTS, Weverse, dan akun media sosial resmi. Dalam foto-foto yang diambil di lokasi syuting video musik yang dihiasi dengan rumput hijau dan bunga-bunga warna-warni, Jimin berpose dengan berbagai gaya dan sangat cocok dengan suasana ceria dalam lagu tersebut. Dari ekspresi ceria dan bersemangat hingga daya tariknya yang menawan dan beragam, Jimin memikat para penggemar. Yang paling menonjol adalah gambar Jimin yang sebagian tersembunyi di balik patung jamur biru yang tinggi yang mengingatkan kita pada pangeran dalam dongeng dan membawa penonton ke dunia yang aneh. Mengenakan kemeja putih, jas hitam, dan dasi, Jimin memamerkan setelan jas yang pas dan menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dan kencang, memancarkan aura yang luar biasa. Para penggemar bereaksi dengan antusias, meninggalkan komentar seperti lambang dari imut, seksi dan menawan. Taman Pangeran Esmeralda yang lain mengatakan, latar belakang dan Jimin terlihat seperti dongeng, mengingatkanku pada negeri Teletabi sangat menyenangkan dan imut. Dirilis pada 28 bulan lalu, Esmeralda Garden Marching Band milik Jimin meraih kesuksesan luar biasa dengan debut di posisi nomor 88 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat pada 13 Juli. Meskipun tidak ada promosi aktif karena Jimin sedang menjalani wajib militer, menandai penampilan solonya yang kelima dan menunjukkan pengaruh musiknya yang kuat. Jimin BTS dipuji sebagai penari terbaik di antara idola K-pop dengan perilisan Who Dance Practice. Pada tanggal 18 Juli, Jimin merilis album solo barunya Muse bersama dengan video musik untuk lagu utamanya Who. Sama bersemangatnya dengan para penggemar untuk mendapatkan musik baru dari idola K-pop ini yang saat ini sedang menyelesaikan wajib militernya. Mereka juga sama bersemangatnya untuk melihat koreografi seperti apa yang akan disandingkan dengan Who. Dan kemarin, Jimin merilis video latihan tari untuk lagu barunya yang jelas tidak mengecewakan. Berinteraksi dengan penari latar pria dan wanita, Jimin memamerkan gaya khasnya yang cair dan dramatis dalam tariannya. Seorang ahli dalam menyampaikan emosi melalui koreografi pertunjukan ini tidak terkecuali. Penggemar memberikan banyak reaksi positif terhadap video tarian itu, bahkan sampai menyebut Jimin sebagai penari terbaik di antara idola K-pop. Penampilan Jimin menakjubkan di konser Permission to Dance on Stage Seoul BTS. Jimin tidak pernah gagal membuat penontonnya terkesan setiap kali dia naik ke atas panggung. Dia mengukir kehadirannya di hati dan pikiran pemirsa dengan vokal merdunya yang mempesona dan gerakan yang anggun dan menawan. Semuanya terlihat sangat halus, tidak akan pernah terlupakan untuk waktu yang lama. Penonton selalu merasa sulit untuk melihat ke tempat lain, menjaga mata mereka terpaku padanya. Outlet media Korea telah melaporkan tentang bagaimana dia mengambil alih media sosial sebagai anggota dengan tren tertinggi dan paling banyak disebutkan setelah memikat penggemar dengan vokal, tarian, dan visualnya di hari pertama konser. Khususnya tidak berbeda selama hari pertama konser BTS Permission to Dance on Stage Seoul seperti yang telah diantisipasi penggemar. Jimin memukau para penggemar dengan vokalnya yang halus dan jernih serta gerakannya yang anggun dengan garis tarian yang indah, tidak melupakan kecantikannya yang mencolok dan proporsi tubuh yang sempurna. Dia tampak seperti baru saja keluar dari mimpi. Yang lebih menakjubkan bagi para penggemar adalah kenyataan bahwa Jimin menampilkan pertunjukan yang begitu kuat dan menawan, meskipun baru-baru ini dirawat di rumah sakit setelah dia didiagnosis dengan COVID-19 dan juga menjalani operasi usus buntu pada saat yang sama. Baru sekitar 1 bulan sejak dirawat di rumah sakit dan para penggemar yang mengkhawatirkan kesehatannya tidak dapat berkata-kata dengan penampilannya yang memukau yang memaksa mereka untuk memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang sama sekali baru. Hanya memikirkan seberapa upaya yang harus dia lakukan untuk memastikan bahwa tubuhnya akan siap untuk konser. Outlet media Korea juga menyoroti fakta ini ketika mereka melaporkan kinerjanya yang luar biasa. Fans tidak bisa berhenti menyanyikan pujiannya atas seberapa bagus suaranya, gerakannya yang anggun dan garis tariannya yang indah, cara dia memainkan irama, vokal ekspresif dan ekspresi wajahnya, kecantikannya yang mencolok dan proporsi tubuh yang sempurna, dan keseluruhan kecerahan dan kehidupannya. Dia membawa pertunjukan ke level yang lain. Fans datang ke venue dengan segala macam proyek dukungan untuk menyemangati dan memberikan dukungan maksimal kepada idola yang paling mereka cintai. Ada proyek besar seperti iklan bungkus dinding di tempat konser, iklan truk LED dan spanduk penerangan jalan, serta proyek lain seperti mengenakan hoodie with you, rancangan sendiri Jimin yang baru-baru ini dirilis mendekorasi bom ARMY bersama Jimin.
dekorasi bertema dan spanduk dengan slogan dan pesan cinta dan dukungan untuk Jimin, di antara ide-ide inovatif lainnya. Setelah sepenuhnya menguasai acara itu, Jimin mengambil alih tren Twitter sebagai anggota dengan tren tertinggi dengan jumlah sebutan tertinggi. Dia juga anggota pertama yang melampaui 1 juta mention selama soundcheck bahkan sebelum konser dimulai. Secara keseluruhan, ia punya 3 entry dalam tren di seluruh dunia, dan Jimin memuncak pada nomor 2, menjadi anggota tren tertinggi dan tren yang sama memuncak di nomor 1 di Amerika Serikat. Jimin melampaui 1,85 juta sebutan, menjadi anggota yang paling banyak disebutkan. Di India, dia adalah satu-satunya anggota dengan 2 entry di daftar tren negara itu. Secara total, ada lebih dari 24 kata kunci dengan lebih dari 62 tren total di lebih dari 29 negara. Selain itu, minat pencarian Google-nya mencapai 100% selama durasi konser, dan dia adalah satu-satunya anggota yang namanya muncul di bawah topik yang terkait dengan Seoul di Google Korea Selatan dengan beberapa hari terakhir dan Google Amerika Serikat selama 12 bulan setahun terakhir. Fans tidak sabar untuk melihat lebih banyak lagi dari Raja Panggung Jimin di acara mendatang. Sutradara Hong Won-ki yang dikenal lewat video musik BTS akan membuat film Amerika Serikat bertema K-pop, Only. Sutradara Hong Won-ki dari Johnny Bros akan menjadi sutradara video musik K-pop pertama yang merambah pasar film Amerika. Hong Won-ki telah menandatangani kontrak dengan produser Scott Strauss dari Badlands, sebuah perusahaan produksi Hollywood yang dikenal telah memproduksi lebih dari 40 film termasuk waralaba Resident Evil dan Underworld serta Monster Hunter. Bersama-sama, mereka akan memproduksi sebuah film berjudul Only yang diangkat dari karya asli Lin Kyu. Only adalah film thriller yang berlatar belakang dunia K-pop yang sangat kompetitif, mengingatkan kita pada film Black Swan. Produksi film ini dijadwalkan berlangsung di Seoul dan Los Angeles pada paruh pertama tahun 2025, dengan proses pemilihan pemain dan aktor-aktor Hollywood terkemuka dan artis K-pop saat ini yang sedang berlangsung. Hong mengungkapkan antisipasinya terhadap proyek ini dengan mengatakan, "Aku berharap film thriller menegangkan tentang gadis-gadis yang mengejar impian mereka ini akan mendapat sambutan global seperti popularitas K-pop di seluruh dunia." Produser Scott Strauss berkomentar, "Setelah bertemu Johnny Bros di Korea, aku yakin bahwa mereka dapat secara unik menghadirkan dunia K-pop yang didambakan penggemar global. Visual yang memukau dan gairah sutradara Hong Won-ki sangat cocok untuk film ini." Didirikan tahun 2001 oleh sutradara Hong Won-ki dan sinematografer Kim Jong Hong, Johnny Bros telah memproduksi lebih dari 1.500 video musik untuk artis seperti BTS, EXO, TVXQ Girls' Generation, Super Junior, Kara, G-Idol, Mamamoo, dan Sotaeji. Menjadi perusahaan produksi legendaris di industri K-pop, Hong Won-ki juga telah mendapatkan perhatian industri dengan serial Netflix-nya Urban Legends dan film Urban Myths. Yang keduanya memadukan legenda urban Korea dengan artis K-pop. Dia baru-baru ini menyelesaikan syuting untuk film Connecting dan saat ini sedang dalam tahap pasca produksi. Tonggak sejarah ini menandai ekspansi signifikan budaya K-pop ke dalam industri film global yang menjanjikan untuk membawa dunia K-pop yang intens dan menawan ke halayak yang luas. Mingyu 17 diduga meminta gadis yang dibawakan ke klub menjadi viral. Pada tanggal 29 Juli 2024, tuduhan terhadap Mingyu 17 yang mengunjungi sebuah klub menjadi viral. Dengan lebih dari 2,4 juta penayangan dalam beberapa jam, seorang netizen mengungkapkan serangkaian pesan teks yang dipertukarkan dengan seorang MD klub. MD adalah seseorang yang menangani pemesanan meja dan VIP. MD mengirimkan video Mingyu yang diduga berada di mejanya. Penulis mengatakan, "Dia cuma keasikan banget lihat ponselnya. Lol, sudah lama sejak dia membiarkan poninya terurai." MD mengatakan, dia sengaja memesan meja yang tidak boleh dilewati orang. Itu meja yang tidak aku mengerti kenapa orang menghabiskan uang." Penulis mengatakan, "Dari gambarnya, ini benar-benar terlihat seperti meja sudut. Lol, setuju." MD mengatakan, "Terlebih lagi, waktu itu sekitar itu dan kami biasanya tidak menurunkan tirai pada saat itu. Kami hanya menurunkan tirai sekitar waktu tutup. Kami menurunkannya karena mereka meminta." Penulis mengatakan itu supaya orang-orang tidak tahu kalau mereka datang. Alkohol apa yang dia minum, apakah dia minum banyak? MD mengatakan barang murahan banget. Oh benar, dia menghasilkan banyak uang tapi dia hanya menghabiskan sedikit. Dia seharusnya bisa menghabiskan lebih banyak.
Penulis mengatakan, FR, lol, apa yang dia lakukan di sana? Aku yakin dia tidak pergi hanya untuk mendengarkan musik. MD mengatakan, dia cuma nongkrong sama cewek-cewek dan minum-minum bareng mereka, lalu semuanya berakhir jam 4 pagi. Penulis mengatakan, apakah dia memilih gadis-gadis itu? MD mengatakan, tentu saja mereka meminta gadis-gadis itu untuk diantar ke meja mereka. Lalu mereka memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal atau pergi. Penulis mengatakan, seperti apa seleranya? MD mengatakan, iya, kami menyebut estetika seperti itu, monster plastik, lol. Postingan itu segera menarik banyak perhatian dari netizen. MD yang sama juga memberikan informasi bahwa ia diduga berkunjung pada tanggal 5 Juni 2024, sehari sebelum hari libur musim umum di Korea Selatan. Tapi fans langsung membantah tuduhan Mingyu melakukan clubbing. Setelah tuduhan itu menjadi viral dengan lebih dari 2,1 juta penayangan, para penggemar segera berusaha membantah tuduhan itu. Meskipun tanggal kunjungan ke klub tersebut tidak disebutkan, tuduhan itu diunggah pada hari tanggal 29 Juli 2024 yang merupakan kelanjutan dari tanggal 28 Juli. Para penggemar menemukan bahwa pada tanggal 28 Juli, Mingyu punya hari yang sibuk berkomunikasi dengan para penggemar di Weverse dan berolahraga di pusat kebugaran. Tak hanya itu, tapi dengan melihat sekilas pada video bukti dari manajer klub, terlihat bahwa sulit untuk memastikan apakah pria itu mirip dengan Mingyu. Akun pertama kali mengunggah tuduhan itu juga dituduh berbohong. Header mereka juga menunjukkan bahwa mereka punya niat jahat terhadap Mingyu dengan tajuk utama kontroversial Itaewonnya dalam puncak COVID-19. Kata kunci yang dicetak tebal termasuk klub dan Mingyu yang mengisyaratkan bahwa akun itu memungkinkan mencari dua kata itu di berita untuk sengaja mengangkat masalah ini. Para penggemar juga menuduh akun itu sengaja menyebarkan berita negatif tentang Seventeen di beberapa akun. Akun itu kini telah di-private. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.